Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat untuk kita semua. Firman kehidupan kita pada akhir pekan ini tertulis dalam kitab Ulangan 8 ayat 3. Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya engkau mengetahui bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Tema firman kehidupan kita, firman yang keluar dari mulut Tuhan memberi hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman kehidupan kita hari ini pernah juga disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika dia dicobai di padang gurun. Dalam Matius 4 ayat 4, Yesus berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Konteks perkataan Yesus di sini adalah untuk menjawab cobaan kepadanya yang mengatakan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Lalu Yesus menjawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau kita bandingkan dengan firman kehidupan kita hari ini, Allah menguji kesetiaan umatnya yang sudah Tuhan pimpin di padang gurun selama 40 tahun. Tuhan Allah bermaksud merendahkan dan menguji hati umatnya. Apakah setia berpegang teguh kepada perintahnya atau tidak? Jadi Allah merendahkan hati umatnya dan membiarkan lapar. Lalu kemudian Tuhan Allah memberi umatnya makan mana, yaitu makanan yang tidak dikenal oleh umatnya. Bahkan nenek moyang mereka pun tidak mengenal mana tersebut. Yang menarik, Tuhan membiarkan umatnya lapar sebelum memberikan mana. Kenapa Tuhan membiarkan umatnya lapar? Yang namanya ujian, saya melihatnya dalam dua hal. Yang pertama, apakah umatnya bersyukur menerima mana, sekalipun makanan itu asing bagi mereka? Yang kedua, seperti dijelaskan dalam firman kehidupan kita hari ini, agar umatnya menyadari bahwa firman Tuhan juga dapat memberi hidup. Artinya, dalam rasa lapar, firman Tuhan memberi kita harapan dan semangat untuk senantiasa bekerja mencari nafkah. Sehingga umatnya belajar untuk lebih mempercayai Tuhan dan firman-Nya yang memberi kehidupan. Sekarang, bagaimana dengan kita? Apakah kita tengah dibiarkan lapar oleh Tuhan Allah? Jika jawabannya iya, maka hidupilah firman kehidupan kita hari ini dengan mengimani bahwa firman-Nya memberikan kehidupan bagi kita. Tuhan tidak membiarkan umatnya kelaparan, walau berbagai masalah belum terselesaikan dalam hidup kita. Karena itu mari kita belajar rendah hati dan tetap berdoa, memohon kebaikan Tuhan yang senantiasa setia memelihara hidup kita. Dalam Ulangan 8 ayat 18 dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Terkadang alam pikir manusiawi kita merasa tidak membutuhkan Tuhan. Saat kita mempunyai gaji, investasi, karir, rumah, kesehatan, atau keluarga yang baik, dan lain-lain. Semua kebutuhan aman-aman. Akan tetapi jika perekonomian kita tidak menentu, atau mungkin pasar saham jatuh, atau yang lain, atau ketika rumah mengalami bencana, atau ketika kita sakit, barulah kita berbalik kepada Allah dan kembali diingatkan akan apa yang benar-benar penting. Inilah tujuan firman kehidupan kita hari ini, agar umat Tuhan mengetahui, menyadari bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Manusia tidak dapat hidup dari roti saja, demikian juga manusia tidak dapat hidup dari firman saja. Manusia hanya dapat hidup normal jika kebutuhannya akan firman dan roti terpenuhi. Jika salah satu dari kebutuhan itu tidak terpenuhi,
maka akan terlihat gejala-gejala yang kurang sehat dalam diri manusia. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat berakhir pekan, tetaplah semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang menyertai kami sepanjang kehidupan kami, yang memelihara kami melalui pekerjaan, melalui berkat-berkat-Mu. Dan biarlah kami terus dimampukan untuk mengimani bahwa firman Tuhan yang senantiasa menopang, menguatkan, dan memberikan kami pikiran yang tenang menjalani kehidupan ini. Berkati kami dalam aktivitas, dalam kehidupan kami. Karena kasih-Mu yang senantiasa berarti di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin. Proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan